Ya halo semua, balik lagi bareng gua di channel Fikret Project. Ini adalah anime paling megah dan paling magical di musim Spring 2026. Saking megahnya, anime ini berhasil ngedapetin rating 8,8 di situs My Anime List, menjadi anime dengan rating tertinggi di musim ini. Dan yap, gue yakin kalian juga udah pada tahu judulnya. Judul animenya adalah Witch Hat Atelier, atau kalau Jepangnya Tongariboshi no Atelier, sebuah anime yang jadi trending topik di minggu ini. Seakan mengajak gua untuk menonton. Sosmed gua entah di FB, IG, atau di X, semuanya dipenuhi oleh berbagai cuplikan indah dari anime ini. Untungnya gua nggak kena spoiler, karena dari awal gua emang tertarik dan berniat untuk menonton anime ini. Terutama karena anime ini disebut-sebut sebagai Big Three Fantasy. Jadi gue berhasil nonton dulu animenya sebelum spoiler-spoiler itu menyerang. Kesan awal gua untuk anime ini kurang lebih sesuai ekspektasi gua. Tipe anime berunsur magic yang sangat megah, sangat mewah, dan penuh keajaiban. Mungkin ini adalah anime sihir paling unik dan paling beda dibandingkan anime sihir lainnya. Karena di dunia ini, sistem sihir yang ada sangat berbeda dengan sistem sihir yang sering kita kenal. Dan gua rasa julukan Big Three Fantasy yang beredar pun sangat pantas untuk anime ini. Well, buat yang penasaran, mari kita masuk ke premis dari anime ini. Premis dari anime ini ngingetin gua pada Black Clover, tentang seorang anak kecil bernama Koko yang suka banget sama sihir. Tapi sesuka apapun dia dengan sihir, dia nggak bisa makainya. Dan pada suatu hari, di sebuah festival, dia ketemu sama seorang penyihir yang jual buku sihir beserta tongkatnya. Tanpa pikir panjang, dia membelinya. Awalnya dia senang dan kegirangan. Tapi ketika dia mencoba-coba tongkatnya, ternyata dia tetap nggak bisa pakai sihir. Lalu ketika dia bertanya pada ibunya, kenapa dia nggak bisa pakai sihir, ibunya menjawab bahwa cuma orang-orang terpilih aja yang bisa menjadi penyihir. Enggak sembarang orang di dunia ini terlahir dengan kekuatan sihir di tubuhnya. Setelah mendengar ucapan ibunya itu, Koko sangat sedih dan akhirnya mutusin untuk menyerah. Walaupun rasa kagumnya pada sihir masih sangat kuat dan gak pernah pudar. Sampai suatu hari, rumahnya kedatangan seorang penyihir yang ingin menjahit kain. Penyihir itu bernama Kifri, yang mana Kifri terpaksa menggunakan sihir untuk memperbaiki kereta sihir yang kebetulan rusak di situ. Tapi sebelum dia menggunakan sihir, dia mau menggunakan ruang tertutup dan melarang Koko atau siapapun itu untuk mengintip, karena sihir itu sifatnya rahasia. Awalnya sih, Koko nggak berniat untuk mengintip. Tapi karena ada beberapa anak lain yang pengen ngintip dan Koko harus mengusir mereka dan berhasil diusir, tahu-tahu Koko nggak sengaja ngeliat ada sebuah celah kecil. Di sini dia merasa complicated. Dia tahu kalau dia nggak boleh ngintip. Tapi di sisi lain dia sangat penasaran. Dan akhirnya rasa penasaranlah yang menang. Ternyata sihir bukanlah sebuah kekuatan yang membutuhkan mana atau energi di dalam tubuh. Berbeda dengan rumor yang beredar. Sihir di sini tidak dirapal, melainkan ditulis dengan semacam formula. Dan tongkat sihir yang selama ini dia kira untuk diayunkan, ternyata itu adalah sebuah pena untuk menulis. Kemudian disinilah semuanya dimulai. Koko yang masih menyimpan baik-baik buku sihir yang dulu dia beli, akhirnya mencoba untuk mempraktekannya. Dan tentu saja, akhirnya Koko berhasil memakai sihir. Dia sangat senang, tapi kesenangan itu cuma sesaat doang. Karena ternyata di buku itu ada sihir terlarang. Dan dia nggak sengaja memakai sihir itu dan ngebuat rumahnya membeku, termasuk ibunya. Kifri yang belum jauh dari sana, dia menyadari hal ini. Dia pun segera bergegas ke sana. Dia menolong Koko, lalu menyegel rumahnya. Dan juga dia ingin menghapus ingatan Koko soal sihir. Tapi karena Koko ngotot menolak dan dia juga ingat jelas seluruh isi buku sihir yang dia pakai, Kifri mutusin untuk menjadiin Koko sebagai murid dengan tujuan untuk melacak sihir terlarang yang ada di buku itu. Mungkin juga untuk melacak buronan yang menyalahgunakan sihir hingga sekarang. Dan yap, dengan Koko yang menjadi murid dari Kifri, kisah perjalanan sihir Koko pun dimulai. Dan begitulah premis awalnya. Well, selain premis, ada beberapa poin yang pengen gue bahas. Mari kita breakdown satu persatu. Yang pertama soal storyline. Jujur, ada satu yang mengganjal di poin ini. Menurut gua, cerita awal ketika Koko memulai perjalanan sihirnya dengan cara menggunakan sihir terlarang, kemudian diangkat sebagai murid hanya karena dia kemungkinan berguna untuk melacak sihir terlarang tersebut, menurut gua agak sedikit maksa. Sebenarnya ini nggak jelek, cuma ada sensasi yang mengganjal aja bagi gua. Tapi terlepas dari yang satu itu, storyline di anime ini punya potensi yang tinggi. Kisah sihir yang dikemas dengan unik, di mana sihir itu ternyata ditulis. Rasanya sihir di anime ini punya keindahan yang beda level.
Sihir di sini bukan cuma soal power, tapi soal kemewahan dan kemegahan. Dan yap, setelah nontonin 2 episode awal kemarin, gue sangat penasaran dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Gue sangat excited untuk ngelihat sejauh mana kemampuan Koko ketika belajar sihir, dan akan seperti apa indahnya perjalanan sihir dari Koko. Lalu gue juga penasaran akan dibawa kemanakah pencarian soal sihir terlarang tadi. Gue harap nantinya bakal ada cerita yang dalam dan berbobot tentang ini, supaya anime ini jadi lebih menantang dan seru. Kedua, yaitu karakter. Menurut gua, karakter-karakter di anime ini udah sangat cocok sama latar ceritanya. Cerita tentang sihir yang kompleks dengan latar abad pertengahan gitu, pas banget sama karakter Koko yang penuh rasa ingin tahu. Ditambah Kifri yang juga sangat bijak dan santai sebagai guru, dan teman-temannya yang suportif tapi tetap punya rasa bersaing yang tinggi. Ini ngebuat perjalanan Koko jadi semakin exciting. Kedepan kita akan melihat bagaimana Koko yang masuk sebagai murid dengan jalur khusus dan harus membuktikan ke semua orang bahwa dia ini pantas. Dan so far, karakter Koko ini punya kepribadian dan ambisi yang oke banget. Ketiga, yaitu musik dan visual. Visual, gua rasa no comment. Kalian cukup lihat beberapa frame ini aja, udah bisa nyimpulin kualitasnya gimana. Indah dan memukau, itu yang bisa gue sampaikan. Studio yang sempat mengurus anime Jom 100 ini, kali ini berhasil ngebuat gua kaget dan terkagum-kagum. Nggak nyangka aja, studio ini bisa ngasilin anime dengan kualitas yang setinggi ini. Lalu musiknya pun sama. Lagu opening dari If dan Swiss sangat bagus dan enak didengar. Apalagi lagu endingnya, itu jauh lebih bagus lagi. Gue pribadi jauh lebih suka lagu endingnya, karena terasa lebih adem dan lebih ngena. Apalagi vibe musik dan suaranya ngingetin gue sama Minami. Itu juga ngebuat lagu ending ini kerasa spesial buat gue. Dan gak boleh lupa dimention, anime ini juga dipenuhi berbagai musik orkestra yang indah, dimana itu ngebuat tiap scene-nya jadi lebih mewah dan lebih megah. Lalu keempat sekaligus yang terakhir, yaitu first impression. So far, dari 2 episode yang udah gue tonton, gue sangat puas. Sebelumnya, di post community, gue sempat bilang bahwa anime Agents of the Four Seasons itu adalah anime terbaik di musim ini. Tapi, setelah gue nonton Witch Hat Atelier, gue jadi mikir 2 kali. Karena ternyata, anime ini juga gak kalah bagus. Memang, untuk sekarang sih, gue masih condong sedikit ke Agents of the Four Seasons. Karena, lebih berkesan aja di gue. Tapi nggak menutup kemungkinan Witch Hat Atelier bisa melebihi, tergantung akan dibawa kemanakah cerita dari anime ini, termasuk konsistensi kualitasnya. Begitupun untuk Agent of the Four Seasons, yang juga harus ngasih effort lebih supaya bisa terus bersaing. So, untuk Witch Hat Atelier, gue ngasih rate 9/10 sebagai rating awal saat ini. Gue sangat berharap semoga aja kualitas Witch Hat Atelier ini nggak menurun. Kalau bisa, justru ngasih gebrakan-gebrakan lain yang memukau dan indah. Gue sebut Witch Hat Atelier ini sebagai anime paling megah dan paling penuh keajaiban di musim ini. Nah, itu dari gue. Kalau dari kalian sendiri gimana? Bagaimanakah opini kalian tentang anime sihir yang satu ini? Coba sharing opini kalian di kolom komentar. Dan ya, gue rasa itu dulu yang bisa gue bahas di video kali ini. Terima kasih udah mampir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.